Mungkin saudara masih ingat apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu tentang seorang raja yang bodoh. Karena waktu dia mau mati, pelawannya tanya, raja mau pergi ke satu tempat yang begitu jauh, apa persiapan raja? Dan raja bilang, nggak ada. Apakah kalau bapak mati, apa kalau raja mati, raja akan masuk surga? Dia bilang, aku nggak tahu. Apakah aku akan diterima di surga atau enggak? Karena memang nggak ada persiapan apa-apa. Lalu pelawaknya itu bilang, Pak, yang paling bodoh di dunia ini, kurasa raja. Jadi bukan aku yang paling lucu, bukan aku yang paling bodoh, tapi raja. Karena biasanya kalau raja pergi kemana-mana, semuanya udah siap persiapan, siap pengawal, siap makanan, pakaian. Coba Ibu Megawati mau datang kemari umpamanya, wow, itu sebulan sebelumnya tuh persiapannya semua, jalan-jalan diperbaiki, bendera semua, anak-anak sekolah, pokoknya untuk berkunjung 2 hari saja persiapan sudah matang. Ini raja mau pergi, udah lama sekali nggak ada persiapan. Jadi raja adalah orang yang bodoh. Dan memang dalam firman Tuhan kita belajar cukup banyak dari firman Tuhan yang diterangkan bahwa banyak manusia di dunia ini yang bodoh. Bodoh maksudnya bukan karena IQ-nya rendah, bukan karena sekolahnya rendah. Tetapi ada beberapa hal yang terjadi dalam hidupnya yang menyebabkan Tuhan bilang dia bodoh. Matius pasal 7 dari ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Alkitab ini pun juga digambarkan ada 2 macam manusia. Satu manusia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, itu orang yang pintar. Tapi satu lagi orang yang bodoh, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Semua kita, semua manusia itu membangun rumah. Bukan rumah jasmani, rumah rohani. Hari Kamis lalu kami meresmikan satu pemakaian rumah baru anggota Ujung Sampun di Medan. Saya bilang saya senang hari ini bisa membuka rumah Tuhan ini. Tapi saya juga Apa murah bahasa Indonesia? Ingin tapi cemburunya ada. Ya, ingin tapi ada cemburunya sedikit. Tapi cemburunya bukan cemburu buta, murah. So aku sendiri sampai sekarang nggak punya rumah, saya bilang. Nggak punya rumah yang saya bangun untuk rumah. Aku pengen juga, aku pengen juga sebenarnya punya rumah di Medan, gitu. Ya rumah orang itu, karena rumah yang aku tinggalin sekarang itu kan bukan rumahku, itu rumah orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya, dan itu bukan milik saya, itu masih milik bersama gitu. Tapi karena masih ada masalah, karena saya cerita dulu, saya tinggal saja di situ, numpang-numpang. Dan memang di dunia ini pun kita numpang-numpang, ya kan? Rumah kita yang sesungguhnya ada di surga. Amin. Amin.
Jadi semua manusia, siapapun dia sebenarnya sedang membangun rumah. Nah, lalu rumah hidup kita ini kita bangun di atas apa? Di atas batu atau di atas pasir? Kalau di atas batu itu orang yang pintar, bijaksana, tapi yang membangun di atas pasir itu orang yang bodoh. Dikatakan bahwa ada hujan, ada angin, ada banjir. Jadi kalau ada orang bilang kalau ikut Tuhan senang, kalau ikut Tuhan gak ada percobaan, kalau ikut Tuhan sehat terus, kalau ikut Tuhan semua keluarga baik-baik, kalau ikut Tuhan anak-anaknya gak ada masalah, saya bilang bohong. Jadi ada teori kemakmuran bilang kalau ikut Tuhan jalan kaki 3 bulan lagi udah pakai helm. Maksudnya punya sepeda motor gitu. Kalau punya sepeda motor ikut Tuhan 3 bulan lagi sudah katanya. Bohong. Bisa begitu, tapi bisa juga tidak. Karena menurut mereka kalau tidak ikut Tuhan tidak diberkati, berarti tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Alkitab mengatakan, apakah itu rumah yang didirikan di atas batu, ataukah itu rumah didirikan di atas pasir, tetap mengalami hujan, angin, dan banjir. Tetap. Jadi ikut Tuhan pun ada juga masalah. Tidak ikut Tuhan pun ada masalah. Cuman kalau ikut Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, Tuhan sediakan jalan keluar. Kan itu. Kalau kita ikut Tuhan menghadapi masalah, jalan keluarnya adalah datang pada Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar. Kalau tidak ikut Tuhan, jalan keluarnya baik atau pakai dasi. Kalau orang yang hidupnya tidak didasarkan atas firman Allah, tidak didasarkan pada imannya atas firman Allah, maka waktu ada datang pencobaan, langsung rumah imannya, rumah kehidupannya, rumah rohaninya runtuh. Kalau orang yang hidupnya tidak didasarkan atas firman Allah, ada pencobaan-pencobaan, langsung cari jalan keluar, biarpun jalan keluar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sakit kelukun, nggak ada uang, ngutang nggak bayar, di perusahaan ucuk kacang, korupsi, jalan keluar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau 2 rumah itu sudah selesai dibangun, apakah rumah yang di atas batu atau di atas pasir, potongannya sama, bentuknya sama, sengnya sama, catnya sama, orang lain melihat sepertinya rumah itu kok sama ya. Tapi satu waktu datang hujan, datang angin, datang banjir, baru kelihatan tidak sama. Karena rumah yang didirikan di atas batu, biar datang pun pencobaan masalah, dia tetap kokoh berdiri. Tapi rumah yang didirikan di atas pasir, dia runtuh. Memang membangun di atas pasir lebih murah, lebih cepat. Coba ada tanah berpasir gitu, pasir semua, korek apa fondasi, sebentar aja 1 jam selesai. Karena hanya masih ros.
membangun di atas batu butuh waktu yang lebih banyak, tenaga yang lebih banyak. Tetapi kalau datang masalah, datang banjir, datang angin, datang hujan, tidak roboh. Dan duanya sama, dua-dua atapnya kena hujan, dindingnya kena angin, lantainya kena banjir. Jadi segala sisi ya kan? Atapnya pun dicoba, dindingnya pun dicoba, lantainya pun dicoba. Dan itu kan gambaran kehidupan kita. Kadang-kadang dari segala sisi, Selesai satu, datang lagi satu. Selesai satu, datang lagi satu. Itu lumayan. Kalau selesai satu, datang tiga. Selesai tiga, datang lima. Aduh, pikir kita ya kan. Tapi sebenarnya tidak masalah. Asal yang penting, biar apapun yang datang menimpa kita, kita tetap kokoh di hadapan Tuhan. Pasir itu gambaran yang berubah-ubah, ya kan? Mudah berubah. Orang di padang pasir sana bisa tersesat. Karena waktu mereka lihat bukit ya, mereka lewat. Nanti pulang, oh itu jalan kita tadi lewat itu, karena itu bukit. Dia lewat dari situ tersesat, karena rupanya bukitnya udah pindah, ditiup oleh angin yang keras. Karena pasir mudah pindah sana, pindah kemari, tidak tetap. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak tetap. Ada orang melandaskan hidupnya di atas uang. Baginya, kalau ada uang semua beres. Masalah adalah masalah uang. Aku susah gini karena nggak ada modal. Aku menderita begini karena nggak ada uang. Anakku nggak terajar karena nggak bisa disekolahkan karena nggak ada uang. Selalu uang. Pikiran dia persoalannya selalu adalah uang. Dan dia merasa kalau ada uang semuanya banyak maka bereslah hidupku. Tidak, karena uang itu sama dengan pasir, selalu berubah-ubah. Dulu waktu saya ke Kanada, $1 cuma 3.500. Tapi 3 tahun lalu waktu saya ke Yerusalem 9.000. Sebulan yang lalu 8.500 $1. Hari ini mungkin 8.300. Maksud saya apa? Maksud saya berubah-ubah. Uang nggak pernah tetap. Tapi di dunia ini banyak orang yang melandaskan hidupnya atas uang. Itu sebabnya waktu zaman BMA itu laku kan, BMA. Taruh 1.000 tempo 2 bulan, taruh 1 juta tempo 2 bulan jadi 4 juta. Waktu mau ambil 4 juta sayang ya, karena kalau taruh lagi situ tempo 2 bulan jadi 25 juta. Taruh lagi 25 juta. Mau diambil udah 25 juta. Maunya gua ambil 5 juta, 20 simpan aja. Tapi sayang yang 5 juta ini, bagus taruh aja, nanti semua taruh, tempo 2 bulan jadi 100 juta. Taruh lagi 100 juta. Taruh lagi 25 juta, jadi 100 juta. Udah 100 juta, maunya ambil 10 juta ya, taruh 90 juta, 10 juta. Tapi sayang, 10 juta ini jadi berapa lagi? Jadi taruh lagi 100 juta, karena tempo 2 bulan jadi 400 juta. Jadi uangnya tambah-tambah terus di mana? Di BMA. Dia di rumah makan apa? Kecepeng. Uangnya memang tambah-tambah di sana terus, tapi di rumah ikan nasi terus, kecepeng terus. Udah 400 juta, sayang kalau diambil, masukkan lagi karena jadi 800 juta. Ditaruhkannya lagi dengan harapan 2 bulan lagi dapat 800 juta. Diam kalau kayak BMA-nya lari. Hilang semua. Uang berubah-ubah. Karir berubah-ubah. Dulu dia berkuasa. Saya baca di koran Bedu Amak, ya.
Jadi koran siapa? Dulu dia kepala dulu, orang kepercayaan dari Pak Harto. Sekarang penjara. Siapa? Bob Hasan, menteri. Menteri apa dia itu? Salah satu menteri. Sekarang gimana? Nusa Kambangan. Karir, pangkat, berubah-ubah. Anak, ada orang mendasarkan hidupnya di atas anak. Anak juga berubah-ubah. Ada anak waktu kecil menyenangkan hati kita, menghibur hati kita. Waktu jadi besar, kesehatan. Ada orang bilang hidup ini yang paling penting sehat, tapi kesehatan juga berubah-ubah. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang aduh lemas, kadang-kadang capek, kadang-kadang sakit. Semuanya itu hal-hal yang berubah. Itulah gambaran dari pasir. Jadi kalau ada orang mendasarkan hidupnya di atas semua yang berubah-ubah, sama seperti orang yang mendirikan rumah kehidupannya di atas pasir. Tapi firman Allah tadi katakan setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ayat 24, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang mendengar firman Allah dan melakukannya berarti dia beriman kepada firman Allah. Iman kepada firman Allah itu adalah batu yang kokoh. Dengar, ibu bapak, jangan sakit hati ya. Dengar, ibu bapak semua, bukan kurang pengetahuan dalam firman Tuhan. Dalam dunia kekristenan yang ada sekarang di mana-mana, kita bukan kurang pengetahuan. Kurasa pengetahuan kita udah banyak kali. Udah banyak kali pengetahuan kita. Jadi pengetahuan tidaklah kurang. Yang kurang apa? Yang kurang apa? Melakukan firman Tuhan itu. Kalau pengetahuan sudah cukup, tapi kalau pengetahuan aja kan bisa membuat kita jadi orang Farisi. Orang Farisi kan tahu semua, semuanya tahu. Sampai Kiki Nipe pun tahu dia di mana. Tahu kan di mana Kiki Nipe? Ketiak ular. Siapa saya tahu sih di mana ketiak ular. Orang Farisi ketiak ular tahu dia di mana. Tapi nggak laku di hadapan Tuhan. Karena dia tidak melakukan apa yang dia ketahui. Jadi kenapa tidak melakukan firman Tuhan? Karena kita percaya pada firman Tuhan. Iman pada firman Tuhan itu seperti mendirikan rumah di atas batu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Sesawi itu bukan sayur sawi, gitu itu enggak salah. Bukan sayur sawi. Biji sesawi itu dia buahnya kayak potongannya kayak tolong satu orang tolong lari coba ambil kristal lari enggak, soalnya waktu saya ke Israel dulu kan udah bertanam tuh situ bisa udah tinggi pohonnya sekarang itu biji sesawi. Nah, coba saudara perhatikan nanti bagaimana buahnya gitu, bagaimana buahnya biji sesawi itu. Firman Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Dia lihat dulu berapa besar sesawi. Ini dia sesawi.
biji sesawi harus diginikan. Ini biji sesawi. Lebih halus dari gula. Inilah biji sesawi yang saya bawa dari Israel ini, dan saya tanam di sini. Tapi sekarang lihat pohonnya di samping kolam itu. Nanti sebelum pulang mandi di kolam dulu lalu lihat. Lalu lihat pohonnya udah tinggi, burung bisa cinom di situ. Burung bisa bertinggi di sesawi ini. Kayak tepung nih, tepung. Siapa yang mau pulang nanti tanam silakan, nggak apa-apa. Apa gratis? Maksud firman Tuhan tidak, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa berkata kepada gunung Sibaya, gunung Sibaya, pindah ke taman doa oleh Labora. Maksudnya, kalau kita punya iman, berarti iman kita lebih kuat dari gunung. Iman kita bisa memindahkan gunung. Iman pada apa? Iman pada firman Allah. Istri saya sering marah sama saya, karena kadang-kadang saya agak kasar sedikit. Banyak orang bukan imannya yang kuat, imannya yang kuat, marah dia, jorok itu katanya. Jadi iman kita pada firman Allah itu lebih kokoh dari gunung. Karena iman kita itu bisa berpengaruh bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi iman kita bisa berpengaruh sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan harus belajar percaya pada firman Tuhan. Jangan tanggung. Tuhan berkata dalam buku Wahyu, kalau panas biarlah dia aku nggak suka kamu suam. Kalau panas kalau dingin lah, kan gitu. Kalau sungguh lah. Kalau enggak lah, jangan tanggung. Memang apapun kalau tanggung. Makan kalau tanggung gimana? Kalau minum tanggung, kalau pangkas tanggung gimana? Celana kita tanggung gimana? Gimana kira-kira kalau minggu depan aku datang kemari pakai celana tanggung? Kiamatlah dunia, bukan? Tapi semuanya yang tanggung nggak baik loh. Tapi terlalu banyak orang Kristen yang mengingat Tuhan tanggung. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, imani firman Tuhan. Amin. Amin. Mau melakukan firman Tuhan? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang enak-enak kan? Begitu kan? Jadi yang mana? Semua. Tuhan tolonglah supaya kita jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kalau kita tahu dalam firman Tuhan harus mengampuni, kita mau mengampuni. Kalau kita tahu dalam firman Tuhan kita harus setia, kita mau setia. Kalau kita tahu dalam firman Tuhan kita bersaksi, kita mau bersaksi. Kalau dalam firman Tuhan kita belajar kita harus memberi, kita mau memberi. Dan saya percaya waktu kita melakukan firman Tuhan, maka meskipun banyak hal-hal yang menimpa hidup kita, itu tidak akan membuat goncang iman kita. Kita akan tersenyum dan berkata, apapun yang datang, aku akan tetap dalam Tuhan. Itu orang yang pintar. Dalam Matius pasal 25, ayat 1.
gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi mereka. Sekali lagi kita ketemu dalam firman Tuhan tentang orang yang pintar dan orang yang bodoh. Dan yang ke-10 ini adalah orang-orang yang siap sedia menyambut mempelai. Jadi ini bukan orang yang tak percaya. Ini orang-orang yang sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Ini sama dengan anggota-anggota orang et labora yang sedang menunggu kedatangan Yesus datang kembali. Tapi 2 kelompok ini dibagi atas 2 bagian. Pintar dan bodoh. Apa perbedaannya? Dikatakan di sana ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Jadi perbedaan mereka, dua-dua bawa pelita, dua-dua pelitanya menyala. Cuma yang pintar selain minyak yang dalam pelita, dia bawa juga pakai botol serapnya, jaga-jaga. Yang bodoh dia bawa hanya minyak yang ada di pelitanya. Waktu yang pintar bawa bawa minyak serap pakai botol, ngapain pula kau bawa itu? Jaga-jaga, siapa tahu nanti tak gimana-gimana. Bodoh kau, berat-berat, bodoh kali, moto kali kau katanya. Dibilangnya yang pintar itu mau tuh, siapa yang mau tuh? Bodoh kali kau katanya. Padahal siapa yang bodoh? Dia yang bodoh. Orang gila, dia merasa dokter yang gila. Ada dokter dilihatnya orang gila mancing di rumput. Dia dikasih dokter. Berapa sudah dapat? Pak, nggak ada. Terus dia mancing, dapatnya nanti kata dokter. Pergi dokter ketawa di hatinya. Gila. Tapi yang perhatian, dokter gila, mana ada ikan di sini katanya. Dokter gila katanya. Karena dokter tanya berapa yang dapat kan. Dokternya gila, mana ada ikan di sini. Orang gila selalu merasa dokternya yang gila. Sebenarnya siapa yang gila? Apa perbedaan orang ini? Perbedaan orang ini begini. Yang bodoh, dia menunggu mempelai datang, dia mau gampang-gampang, nggak mau sulit-sulit, nggak mau ada persiapan. Jadi ini aja udah cukup. Masa mesti bawa lagi berapa? Tajam berapa? Udah, nggak usah digaringin. Sampai sana pasti datang nanti. Gampang-gampang aja. Ikut Tuhan gampang-gampang aja. Ya kan? Senang ikut Tuhan gampang-gampang kan? Senang ikut Tuhan gampang-gampang. Kalau mau ikut Tuhan gampang-gampang, langsung pandang pada salib jual kita. Gampangkah Yesus mati untuk keselamatan saudara? Gampangkah dia dari surga turun ke dunia? Gampangkah itu? Gampangkah dia waktu dipakukan di atas kayu salib? Gampangkah waktu dia dicambuk? Gampangkah waktu dia ingin dikuburkan kuburan pun tidak ada? Gampangkah itu beri semua? Gampang? Gampang? Kalau tidak, lalu kenapa tidak mau ikut Tuhan gampang-gampang? Ikut Tuhan tidak gampang. Saya senang dengan teladan Yesus, ya. Karena dia jujur. Dia nggak disembunyi-sembunyi.
Nggak orang-orang politikus atau politikus. Pilihlah aku, kalau pilih aku akan berjuang demi rakyat. Udah terpilih dia. Dia selalu tidak melaksanakan apa yang dikatakan. Itu pemimpin di dunia. Yesus tidak itu. Yesus dia jujur. Dia berkata, kalau kamu mau mengikut aku, haruslah dia memikul salibnya. Katanya. Itu Tuhan kan. Kalau kita ikutkan dulu, coba nanti pemilu ke saudara kampanye. Ikutkan dulu kami, pilih dulu kami, masyarakat doakan dulu. Gitu dia bilang. Pasti enggak. Kalau kau pilih kami, senang kau rasa. Betul kan? Oh, Yesus tidak begitu. Dia jujur, pemimpin yang jujur. Saudara pilih mana? Orang yang berkata manis atau berkata jujur? Kalau saudara pergi ke dokter, saudara pilih mana? Satu bilang, sesudah dia periksa, ternyata ada tumor. Dokter, enggak, aman, ibu pulang aja, kayak kamu depan saja, nggak ada pantangan, silakan, nggak ada masalah. Kalau yang gini bodain aja, makan panadol beres itu, aman, jangan khawatir bu, jangan khawatir ya, katanya. Pilih dokter begitu atau pilih dokter bilang, bu, ibu ada tumor, tapi jangan khawatir bu, kita operasi bu, beres. Kalau ibu dioperasi 2 jam saja, 2 hari ibu pulang dari sini sembuh total. Pilih mana? Pilih mana? Pilih dokter yang bilang yang baik-baik saja atau pilih dokter yang jujur? Lebih baik dokter yang jujur. Kalau kamu tidak mau bikin anakmu takut, kalau kamu sering beli obat untuk pompa, obat apa pun kamu beli, ganti tulisannya, bikin obat batuk. Taruh di rumah, semua obat batuk, supaya anak-anak jangan takut. Karena kalau dibikin nanti ronda, takut selalu anak kita. Jadi supaya jangan takut, tulis saja semua mereknya obat batuk. Supaya enjoy kita. Pas batuk dia, ini obat batuk ini, kita yang batuk dibikin. Lebih baik orang yang jujur. Yesus dia pemimpin yang jujur. Kalau kamu mengikut aku, haruslah dia memikul salibnya. Berarti mengikut Tuhan itu perlu perjuangan. Kenapa Yesus marah waktu dia pergi ke rumah bait Allah? Waktu ada orang jual beli di sana, ada orang jual lembu, domba, merpati, dia marah dan mengusir semua dan menumpahkan meja-meja penuh uang. Bukankah itu yang dituntut oleh hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat berkata, kalau datang ke rumah Tuhan, bawalah persembahan, bawalah uang sikat, bawalah lembu, domba, dan merpati, lalu waktu orang sediakan. Kenapa Yesus marah? Yang Yesus marah karena dengan berjual beli di rumah Tuhan, maka orang-orang yang datang ke rumah Tuhan nggak usah lagi repot-repot, gampang daripada narik lembu, narik lembu, domba, atau bawa kandang merpati dari ujung dalam sana ke Ora, jauh gitu. Lebih baik bawa saja uang. Jadi nggak repot-repot kan? Iya kan? Iya kan? Jadi supaya nggak repot-repot, udah bawa aja uang. Sampai di sana, sampai di rumah Tuhan beli aja. Kan gampang. Itu yang Yesus tidak suka. Dia suka kita mengikut dia dengan perjuangan.
Kalau saudara jalan jauh dari jalan sana kemari, syukurlah. Itu juga satu perjuangan. Tapi Tuhan suka. 5 anak darah yang bodoh. Dia mau gampang-gampang saja. Dan firman Allah katakan dia bodoh dan akhirnya tertinggal. Tapi 5 yang pintar, dia berjaga-jaga, dia berjaga-jaga. Dan firman Allah katakan dia orang yang bijaksana. 5 yang tidak berjaga tadi orang bodoh. Kata firman Allah. Tapi 5 yang bijaksana adalah orang yang berjaga-jaga. Dalam Lukas pasal 12, saya baca dari ayat 16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepada, sama-sama baca, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Jadi ketemu lagi orang bodoh. Padahal kaya dia ya, kaya. Kalau menurut ukuran dunia sukses dia ini. Tapi Tuhan bilang bodoh. Kenapa? Karena dia hanya berpikir tentang dunia. Perhentiannya adalah kekayaannya. Dia berkata dalam ayat 19, beristirahatlah. Udah kaya kau, beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Perhentiannya adalah kekayaannya. Itu orang yang bodoh, orang yang bijaksana. Perhentiannya adalah Yesus. Amin. Amin. Tanya kiri kanan, apa perhentian dulu? Tanya Pak Dodi, apa perhentian dulu bilang? Apa jawabnya? Yesus. Itu orang bijaksana. Kalau orang bodoh, perhentiannya uangnya. Dan yang lebih heran, dirinya dari Tuhan. Saudara berdoa kepada siapa? Saudara berdoa kepada siapa? Orang kaya ini berdoa kepada siapa? Kepada dirinya. Apa dia bilang? Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku. Kita berkata pada Tuhan kan? Jiwaku, ada padamu banyak barang. Hei jiwaku. Coba kalau saya jalan-jalan di kamar, oh dapat, sorry sekarang enggak. Oh dapat, engkau begini. Apa orang bilang? Gila. Saya selalu bilang sama Johan, jangan ngomong sendiri-sendiri. Gak boleh ngomong sendiri. Karena orang ngomong sendiri ini orang kaya yang bodoh. Dia ngomong pada dirinya. Dia berkata, banyak. Tuhan bilang no do. Apa lagi lebih keren? Apa lagi lebih keras dari mulut? Oh bodoh, oh lengeh, oh muntu, oh dungu, oh bebe. Karena landasannya adalah kemampuan diri. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dan firman Allah bilang, malam ini
jiwamu diambil daripadamu. Apakah untungnya bagimu? Untuk apa lagi semua itu? Untuk apa semua itu? Semua yang ada pada kamu, kalau udah berlulunam, untuk apa lagi semua itu? Kalau sekarang saya pesankan sama istri saya, aku kan selama ini melayani pakai mobil itu. Tolong nanti kalau mati aku dikuburkan sama mobil itu ya. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Iyalah katanya, karena takut kenaukan aku, ya kan? Iyalah katanya. Udah mati aku jadi dikuburkannya? Enggak juga. Kalau galang puradu, teluon. Kan bilang sama anak-anakku, ini dari kecil sampai besar, ini selalu beserta. Kalau nanti aku kuburkanlah sama puraku ini, kalungku ini, anakku. Ini udah mati, ikut dikuburkannya, nggak ikut dikuburkan. Kalau begitu, kalau Tuhan bilang malam ini berangkat katanya, apalagi yang sisa pada kita? Apalagi yang tinggal pada kita? Dengar, tidak ada apa-apa. Tinggal iman kita pada firman Allah. Waktu kita melakukan firman Allah, itu yang tinggal pada kita. Kalau engkau rajin selalu datang beribadah, ada pahalamu di surga, itu yang ada padamu. Kalau engkau mau selalu bersaksi, menceritakan kasih Tuhan pada orang yang lain, bahwa mereka datang pada Tuhan, itu yang nanti kau miliki dalam kekekalan. Kalau engkau mau memberikan uangmu, persepuluhanmu, persembahanmu kepada Tuhan, itu yang engkau miliki selama-lamanya. Kalau yang lain dari itu, kalau Jumandu, ladangmu yang tambah lebar, kamu tinggalkan semua. Rumahmu tambah besar, semua kamu tinggalkan. Kamu beli Borneo, serasi Borneo 20, kamu tinggalkan semua. Tapi selama kamu hidup, kamu melakukan firman Tuhan. Saudara melakukan firman Tuhan, itu yang berarti dalam hidupmu di dalam kekekalan. Lukas 16, kita balik sedikit dari Lukas 12 tadi. Lukas 16 dari ayat 2. Dari ayat 1 aja saya baca. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang pada tuannya. Katanya pada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya pada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata pada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, pandai, bijaksana. Jangan salah tafsir dengan ayat ini. Ayat ini tidak bermaksud bahwa boleh kita tidak jujur ikut Tuhan. Kan firman Tuhan itu cerdiknya orang dia yang recok itu. Tapi perumpamaan ini Yesus berikan dengan tujuan bahwa dia dikatakan cerdik karena dia berpikir sesudah aku dipecat nanti siapa yang menerima aku? Dia kan sudah dipecat ya kan? Kau pecat
nanti dapat duit. Supaya kalau nanti aku sudah dipecat, orang-orang yang kubantu itu mau menolong aku, mau menerima aku. Saudaraku dengar, saudara hari ini sudah keluar vonis, sudah dipecat. Engkau sudah divonis mati. Satu hari kelak engkau akan mati. Karena Ibrani 9:27, sekali manusia sudah ditetapkan untuk mati, udah vonis. Mau tidak mau, di sini kira-kira nggak mati, saudara katakan. Semua kita akan mati. Tapi dengar, dari hari ini sampai kematian masih ada waktu. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu. Berpikir sebentar, kalau mati aku, gimana nanti di sana? Gimana kalau mati nanti gimana di sana? Jadi orang yang cerdik adalah orang yang memikirkan tentang kehidupan yang akan datang. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang hanya memikirkan hidup yang sekarang ini. Tuhan tolong kita semua, Tuhan tolong kita semua, saudara-saudaraku, saudara-saudara dengar. Kita memang perlu juga memperhatikan hidup kita yang sekarang ini, karena sekarang kita hidup. Tapi jangan lupa, saudara juga harus berpikir tentang hidup yang akan datang. Kalau saudara hanya berpikir tentang hidup yang sekarang ini, di hadapan Tuhan, saudara bodoh. Tapi kalau saudara berpikir tentang hidup yang akan datang, di mana saudara satu hari nanti akan berada, saudara berpikir dan mempersiapkan hidupmu untuk hal-hal kekekalan, saudara dikatakan orang yang bijaksana. Di mana saudara 50 tahun lagi? Di Cakem 50 tahun lagi. Opung, Gulam, Cakem 50 tahun lagi. Nini, Bibi, Mama, Penghila, Cakem 50 tahun lagi. Truk tanah hai Panita. Tubuh kita betul dalam tanah. Tapi pribadi kita yang berpikir, yang ngomong ini, gimana kita nanti dalam kekekalan bersama dengan Yesus? Sudahkah saudara mempersiapkan hidupmu, dirimu untuk menghadapi kekekalan? Jangan sakit hati kalau saya bilang orang yang sama sekali tidak mempersiapkan hidupnya untuk kekekalan, sama seperti raja itu yang sudah mati, tidak ada persiapan, malah hanya bilang kamu adalah orang paling bodoh di dunia. Tuhan tolong kita hari ini supaya melalui firman Tuhan ini kita belajar sesuatu. Mulailah berpikir tentang hal-hal yang kekal. Jadilah orang yang bijaksana. Bangunlah rumah kehidupanmu dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Apa yang firman Allah katakan, lakukan. Apa yang firman Allah katakan, lakukan. Apa yang firman Allah lakukan. Dan saudara tidak akan kecewa. Baca dalam firman Tuhan orang-orang yang melakukan firman Allah. Biarpun kadang-kadang firman Allah itu berat, kalau dia lakukan, dia tidak kecewa. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, korbankan anakmu, berat dia rasa, tapi itu firman Allah, dia lakukan firman Allah. Dia tidak kehilangan anaknya, malah dia diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata pada janda Sarfat melalui Elia, buatkan roti untukku. Dia sendiri kelaparan, tapi dia melakukan firman Allah, dan ada mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Oh, saya berharap maunya jemaat itu tempat ini semua adalah orang-orang yang siap melakukan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang saya sendiri merasa sedih juga kalau ada saya lihat ada anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya kok nggak mau melakukan firman Tuhan. Akhirnya hidupnya nggak diberkati. Firman Tuhan suruh mengampuni, nggak mau dia mengampuni. Firman Tuhan suruh bersaksi, nggak mau dia bersaksi. Firman Tuhan suruh dia setia kebaktian,
kebaktian cuma Natal sama Paskah. Firman Tuhan suruh dia bayar perpuluhan. Si bilang alias katanya. Nggak cukup. Jadi akhirnya hidupnya tidak diberkati. Kalau dia berkata Tuhan. Kalau kita ceritakan yang sesungguhnya, sakit hati nanti dia. Ya. Tuhan tolonglah. Supaya melalui apa yang kita belajar hari ini, kita boleh belajar sesuatu prinsip-prinsip kebenaran dari firman Tuhan, supaya kita jadi orang yang bijaksana dan pintar di hadapan Tuhan. Orang yang pintar di hadapan Tuhan adalah orang yang mengambil keputusan untuk mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Saya mau kita tutup mata sebentar, tunduk sebentar. Coba renungkan dalam hidup saudara. Pasti saudara sudah tahu banyak firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang kita bukan kurang pengetahuan. Yang kurang adalah melakukan firman Tuhan. Coba buka hatimu. Izinkan di sana Roh Kudus berbicara. Adakah satu sisi dalam hidupmu di mana engkau belum mau melakukan firman Tuhan? Adakah di antara engkau yang belum mau mengampuni orang lain? Adakah di antara saudara yang selalu merasa pahit, kecewa, marah karena selalu mempertahankan hak? Adakah di antara saudara yang dalam hidup rumah tangga saudara sering cekcok karena kedua belah pihak tidak mau melepaskan haknya? Bagaimana dengan ibadah kerajinan saudara beribadah? Bagaimana dengan pemberian saudara kepada Tuhan? Adakah sisi-sisi yang Roh Kudus sekarang berbicara di hatimu? Saya minta saudara berjanji di hati saudara pada Tuhan. Tidak usah diucapkan, di hati saudara saja. Buat janji, Tuhan, aku mau jadi orang yang bijaksana, mendengar firman Allah, melakukan firman Allah, supaya kalau ada badai, angin, hujan, hancur, rumah hidupku tidak roboh. Buat janji di hati saudara, buat janji dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Bangunkan rumahmu di atas batu karang, Yesus yang bangunkan rumahmu atas batu karang, Yesus bangunkan rumahmu di